Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dari forum Kamen Rider Build Rapid dan Tank and Tank. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih arek-arek mikir, kenapa Kamen Rider Build punya dua form keren yang sama-sama disebut super form, tapi gak bisa dipakai barengan? Yup, kita ngomongin soal Rapid dan Tank and Tank ya. Bukan cuma sekedar upgrade biasa, dua form ini punya keunikan yang bikin mereka beda dari Kamen Rider lainnya. Penasaran kan? Yuk kita bahas 5 fakta unik dari dua form gila ini. Dijamin arek-arek bakal makin kagum sama kejeniusan Kiryu Sento. Jadi ceritanya dua form ini Rapid dan Tank and Tank itu adalah bentuk super form yang merupakan upgrade langsung dari Rapid Tank Sparkling yang sebelumnya udah jadi semacam form pamungkas sementara buat build. Tapi karena Sento emang gak pernah puas, dia ngulik lagi kekuatan full bottle yang diciptakan lewat eksperimen dengan kekuatan Evolto. Hasilnya adalah dua form yang masing-masing punya spesialisasi sendiri. Rapid unggul di kecepatan dan kelincahan nih, sedangkan Tank and Tank lebih dominan di kekuatan dan pertahanan. Yang bikin unik, build gak ngikutin pola umum rider lain yang biasanya naik level ke satu form pamungkas doang. Build malah ngebelah kekuatannya jadi dua cabang, kayak dua sisi koin gitu. Ini nunjukin kalau tema keseimbangan dan dualisme di Kamen Rider Build tuh bukan cuma gimmick, tapi beneran jadi fondasi ceritanya. Bahkan bisa dibilang dua form ini ngegambarin konflik batin antara Sento dan juga Banjoruga. Rapid dan Tank and Tank bukan cuma beda tampilan ya, tapi emang didesain buat mode tempur yang berbeda. Rapid punya armor yang lebih ringan, cocok buat lari-lari dan nyerang cepat. Ditambah efek visual dan suaranya yang energik, bener-bener cocok buat arek-arek yang suka gaya bertarung gesit. Sementara Tank and Tank tampil dengan armor berat dan senjata gede. Salah satunya meriam otomatis yang bisa digerakin cuma lewat gerakan kepala. Dahar banget kan? Makanya Sento biasanya milih form ini tergantung musuhnya. Kalau lawannya cepat dan lincah, Rapid jadi pilihan tepat. Tapi kalau lawannya brutal kayak Gearbox atau Evolve yang mode serius, Tank and Tank jadi solusi yang bisa diandalkan. Kedua form ini bikin build fleksibel banget dalam bertarung. Gak cuma kuat, tapi juga pinter milih strategi. Nah, ini yang menarik. Full bottle yang dipakai buat aktifin form ini ternyata nggak cuma alat tempur ya, tapi juga berpengaruh ke psikologis Sento. Saat pakai Rapid, Sento jadi lebih fokus, cepat mikir, dan cenderung agresif. Sebaliknya, pas dia pakai Tank and Tank, dia jadi lebih tenang, kalem, dan berpikir taktis. Jadi kayak mode emosinya bisa disesuaikan sama form yang lagi dia pakai. Hal ini penting banget dalam cerita build karena nunjukin gimana teknologi bisa berpengaruh ke sisi emosional manusia. Evolve sendiri juga ngelakuin hal serupa buat memanipulasi manusia lewat emosi. Jadi di sini Rapid dan Tank and Tank bukan cuma soal kekuatan otot, tapi juga cerminan konflik batin dan kematangan mental Sento. Kalau arek-arek mikir Tank and Tank cuma andelin armor tebel dan senjata berat,
arek-arek salah besar. Karena form ini ternyata punya AI pertahanan otomatis. Yup, sistem canggih ini bisa bantu Sento buat nembak musuh dan prediksi gerakan lawan tanpa dia perlu gerak banyak. AI-nya dikembangin langsung sama Sento sebagai lanjutan dari build drivernya. Fitur ini jadi penolong banget waktu Sento dalam kondisi mental down atau cedera. Tank enteng bisa jalan otomatis buat lindungin dirinya, bahkan sambil nyerang nih. Ini bikin tank enteng jadi salah satu form paling taktis dan suportif di seluruh era HC Rider. Jadi meskipun kelihatannya berat dan lambat, sebenarnya ini form yang super pintar. Kita sama-sama tahulah bahwa dua form ini tidak bisa dipakai bersamaan ya. Meskipun dua-duanya form upgrade dari Rapid Tank, ternyata Rapid dan Tank enteng nggak bisa dipakai sekaligus. Kenapa? Karena dua-duanya nyedot energi full bottle dalam jumlah besar ya. Jadi Sento harus milih mau fokus ke kecepatan atau kekuatan nih. Dan pergantian antar form juga nggak bisa instan, butuh waktu buat persiapan. Ini nambah elemen taktis dalam setiap pertarungan. Sento nggak bisa semena-mena gonta-ganti form ya. Dia harus mikir dan milih dengan hati-hati. Pilihan ini ngegambarin tema besar build ya, yaitu konsekuensi dari setiap pilihan. Jadi makin terasa real nih. Karena bukan soal siapa yang lebih kuat ya, tapi siapa yang bisa ambil keputusan paling tepat. Secara keseluruhan, Rapid dan Tank enteng bukan cuma form keren yang penuh efek visual dan suara catchy ya. Mereka adalah cerminan konflik dan kecerdikan Kiryu Sento. Dua form ini nunjukin kalau kekuatan sejati bukan cuma soal fisik, tapi gimana kita milih dan bertindak dalam situasi sulit. Dari segi desain, fungsi, sampai narasi, dua form ini adalah dua sisi dari koin yang sama. Ilmu dan emosi, logika dan perasaan, cinta dan perang. Build ngajarin kita bahwa untuk jadi kuat, kita harus ngerti kapan harus ngebut dan kapan harus bertahan nih. Ya, itu adalah kesimpulanku soal 5 fakta unik dari Kamen Rider Build Rapid dan Tank enteng ya. Ya, kalau ada pembahasan yang keliru atau salah, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Dan pendapat arek-arek gimana nih soal super form dari Kamen Rider Build? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi menurutku lebih keren Rapid ya. Ini dari segi desain ya, itu keren banget. Dari segi pewarnaan, bentuk ya, itu super keren sekali. Kalau Tank enteng sih menurutku biasa aja, karena ada desain yang cukup ribet yang tidak bisa dijelaskan. Itu menurutku ya, yang lebih kusuka itu adalah form Rapid daripada Tank enteng. Kenapa? Karena desainnya lebih simpel, gak ribet, dan pewarnaannya pas banget. Kalau Tank enteng sih pewarnaannya juga dikit ada yang miss di aksen kuningnya. Kalau si Rapid tuh masuk ya. Kalau Tank enteng menurutku itu agak kurang masuk soal aksen garis-garis yang berwarna kuning itu. Itu adalah pendapatku pribadi dari segi desain tentang super form dari Kamen Rider Build. Ya, kalau kalian beda pendapat atau ada pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.